Assalamualaikum Mas Novan, selamat datang di ruang konseling ini Mas. Betul ini dengan Mas Novan ya enggak? Benar, Pak. Oke Mas Novan, ini habis dari mana Mas? Kebetulan habis dari kelas. Oh, habis dari kelas. Ini tadi langsung ke sini, terus habis dari sini mungkin langsung pulang. Di sini berarti langsung pulang ya, enggak ada kegiatan lagi ya? Kita sudah free kok. Sudah free. Oke Mas Novan, kira-kira ini karena Mas Novan nanti kan juga free ya Mas ya? Nah, misal konseling kali ini kita lakukan selama kurang lebih 25 menit, apakah sanggup? Oke Mas Novan. Baik, ini karena Mas Novan juga sudah mengisi lembar asesmen masalah. Jadi Mas Novan juga menuliskan di dalamnya bahwa Mas Novan itu adalah mahasiswa TK. Jadi saya rasa tidak perlu ya menjelaskan apa itu konseling dan itu tidak perlu kan ya. Tentunya Mas Novan juga sudah tahu ya. Mas Novan mahasiswa TK jurusan maksudnya semester berapa? Sekarang ini menempuh semester 4 kok. Semester 4 ya? Berarti sudah cukup menguasai ya beberapa tekniknya dari konseling. Ya kalau dibilang menguasai belum, tapi ya agak dikit-dikit lah. Sambil belajar ya Mas. Oke Mas Novan, kalau begitu bisa kita mulai konselingnya. Mas Novan dinyamankan dulu-dulunya, dan saya juga izin untuk mencatat beberapa hal yang perlu saya catat. Baik, Pak. Oke, kalau Mas Novan sudah nyaman, Mas Novan bisa langsung bercerita mengenai garis besarnya terlebih dahulu. Sebentar, Pak. Sebenarnya saya itu masih bingung dengan permasalahan saya. Sebenarnya permasalahan saya ini cukup banyak, akan tetapi saya bingung harus membahas yang apa dulu. Oke Mas Novan, tidak apa-apa. Jadi Mas Novan di sini permasalahannya banyak ya. Oke, silakan Mas Novan sebutkan garis besarnya saja. Satu masalah. Mas Novan bisa menyebutkan garis besar permasalahannya itu apa. Bisa Mas Novan mulai dari masalah yang pertama, silakan. Jadi yang pertama, kalau yang paling urgent menurut saya ya Bapak. Jadi saya ini mempunyai teman gitu, teman dekat gitulah, kalau dibilang saya ini sudah menganggap dia sebagai saudara sendiri. Tapi entah kenapa akhir-akhir ini kayak dia menjauh, nggak ada apa-apa. Dan saya berpikir bahwa dia kayak udah mempunyai teman atau sahabat lain gitu Pak. Itu permasalahan saya yang pertama. Kalau yang kedua sih gimana ya, agak kewalahan dengan penugasan kuliah di semester 4 dan yang menyebabkan kewalahan itu saya tidak bisa memanajemenkan waktu, yaitu kadang saya kayak sibuk bekerja part time juga itu sih Pak, antara dua itu yang paling urgent. Mungkin bisa dibahas salah satu terlebih dahulu. Oke Mas Novan, karena konseling kali ini ya, tentunya dengan waktu yang terbatas, mungkin Mas Novan bisa memilih masalah mana yang ingin Mas Novan selesaikan terlebih dahulu. Nanti akan kita selesaikan satu masalah terlebih dahulu, ya. Kita selesaikan masalah yang satunya lagi. Nah, menurut Mas Novan, mana yang lebih urgent dari kedua masalah ini? Apakah seperti yang dikatakan Mas Novan tadi yang pertama atau yang kedua? Nah, maka dari itu Pak, saya ini tidak bisa tidak bisa nimbang yang mana yang paling urgent, karena menurut saya dari kedua permasalahan tersebut itu sangat benar-benar urgent, dan saya tidak bisa memilih salah satu dari itu. Mungkin Bapak bisa memilihkan kalau berkenan ya. Oke Mas Novan, jadi untuk masalah tentunya saya tidak bisa merasakan apa yang Mas Novan rasakan. Jadi dalam hal ini tentunya Mas Novan sendiri yang merasa bahwa Mas Novan ingin menyelesaikan masalah yang mana dulu. Saya hanya bisa membantu Mas Novan untuk menentukan masalah yang mana dulu. Oke Mas Novan, untuk masalah yang pertama, Mas Novan bisa memberi nilai
dari 1 sampai 10, kira-kira berapa nilai untuk masalah yang pertama? Yang pertama sih 10/10 Pak. 10/10. Oke, Bang, kita lanjut ke masalah yang kedua. Nilai dari 1 sampai 10 itu berapa? 9,5/10 mungkin. 9,5. Oke, Mas Novan. Dalam hal ini Mas Novan memberi nilai tinggi yang masalah pertama. Nah, kira-kira apakah Mas Novan setuju bila kita membahas masalah yang pertama ini? Oke, Mas Novan. Kalau begitu silakan Mas Novan cerita masalah yang Mas Novan alami. Saya juga bingung harus bercerita dari kan semenjak saya berkuliah di UM ya, semenjak semester 1 sampai semester 3 itu sudah berteman dengan teman saya, anggap saja namanya alias saja Pak ya, tak usah sebut nama, Lukman. Dan saya itu kayak udah menganggap dia itu sebagai saudara lah kalau udah deket gitu, kan kayak hampir tiap hari main bareng gitu, dan sering kayak ke rumah saya dan nongkrong sampai larut malam gitu. Gimana kayak udah lengket gitu dalam hal pertemanan, udah cocok satu frekuensi juga. Dan dia itu juga partner saya kayak nugas gitu. Kayak dia juga itu juga bermanfaat positif bagi saya. Kalau misal ada tugas ya, saya berpikiran nanti saja lah mengerjakannya. Tetapi kalau teman saya ini lebih mengingatkan lebih baik dikerjakan terlebih dahulu supaya nanti tidak ada beban waktu kita kayak mau main gitu. Nah, entah kenapa tapi akhir-akhir ini dia kayak jarang gitu menghubungi saya, kayak jarang juga bermain bareng gitu. Tetapi si Lukman ini juga berbeda jurusan sama saya, berbeda kampus juga sama saya. Dia di UP, saya di UM. Dan saya selalu berpikiran apa mungkin si Lukman ini punya teman baru ya di kampusnya sana yang lebih deket. Nah, saya itu kayak merasa benar-benar kehilangan wajah si Lukman ini, karena menurut saya itu tempat cerita saya, kayak dia membangunkan semangat hidup saya selama kuliah dalam lingkup pertemanan saya. Sebenarnya sih teman saya juga banyak, akan tetapi kalau kehilangan si Lukman ini kayak gimana gitu Pak. Gitu sih Pak. Oke Mas Novan. Jadi di sini Mas Novan merasa bahwa Mas Novan itu kehilangan seorang teman ya Mas, teman dekat, teman yang membuat Mas Novan itu semangat ya. Di sini dia bernama Lukman, nama samarannya. Apa yang Mas Novan rasakan ketika teman Mas Novan itu menjauh? Yang Mas Novan rasakan ketika teman Mas Novan itu menjauh menurut Mas Novan? Kalau perasaan saya sih kayak gelisah, gak punya teman lagi gitu sih. Padahal teman saya itu banyak, tapi kenapa kalau si Lukman ini menjauh dari saya itu saya itu bingung gitu. Saya pernah buat salah apa sama dia sehingga dia kayak tiba-tiba menjauh begitu aja. Kalau memang saya ada salah perkataan entah itu perbuatan juga, saya meminta maaf gitu. Tetapi 1-2 minggu ini dia benar-benar kayak apa ya, intinya menghilang gitu. Kalau di WA juga slow respon, paling balas juga 1-2 hari, kadang juga nggak dibales. Sampai saat itu saya chat lagi, itu baru dibales. Oke Mas Novan, saya sangat memahami apa yang sebenarnya Mas Novan rasakan. Tentunya ketika kita kehilangan seseorang yang membuat kita senang itu ya kita merasa sedih ya, dalam hal itu ya bisa teman, bisa keluarga, tentunya kita juga merasa sedih. Dan Mas Novan, tenang saja Mas Novan, saya di sini akan membantu Mas Novan untuk
menuangkan kesedihan di diri Mas Novan. Oke Mas Novan, di sini Mas Novan itu merasa bahwa Mas Novan itu gelisah, Mas Novan merasa sedih. Jadi kejadiannya yaitu bermula ketika Mas Lukman itu jarang kayak mau diajak untuk keluar, jarang membalas chat gitu ya. Sebelum kejadian itu, apakah ada kejadian-kejadian lain yang membuat diri Mas Novan itu merasa kayak jauh gitu sama Lukman? Jadi kejadian terakhir mungkin saya mengajak si Lukman ini nongkrong gitu Pak bersama teman-teman saya, mungkin sekitar sampai 10 orang, dan saya berpikir gimana ya, mungkin dia menjauh dari saya itu gara-gara saya pernah mengajukan dia, tapi saya itu tidak sengaja Pak mengajukannya, karena kita tahu kalau dia itu mengajak ngomong saya, dan saya kira juga itu bercanda kalau dia itu ngambek gitu. Ada kejadian lain yang memungkinkan Mas Novan ini merasa bahwa Lukman ini menjauh ya Mas. Oke Mas Novan, baik, saya paham apa yang sebenarnya Mas Novan ini rasakan ya. Ya di sini Mas Novan itu sedang mengalami keyakinan di mana di diri Mas Novan itu Mas Novan merasa kayak Mas Novan tidak bisa kalau tidak ada si Lukman. Mas Novan merasa bahwa tiba-tiba Lukman itu menjauh. Oke Mas Novan, tidak apa-apa Mas Novan. Semua orang mungkin akan merasakan seperti itu jika ditinggal oleh temannya, apalagi teman dekat. Dalam kali ini Mas Novan itu mengalami belief atau keyakinan yaitu di outliers. Jadi Mas Novan itu kayak merasa bahwa diri Mas Novan itu tidak bisa kalau tidak ada Lukman. Mas Novan tidak bisa semangat, Mas Novan tidak bisa menjalani hari-hari Mas Novan itu seperti dulu lagi ya. Tentunya sesuatu yang berlebihan itu tidak bagus ya Mas Novan ya. Tentunya Mas Novan juga sudah tahu bahwa sesuatu yang berlebihan itu tidak bagus. Dalam hal ini apakah yang Mas Novan rasakan ketika Mas Novan kayak di posisi saat ini, kan Mas Novan saat ini juga merasa gelisah, sedih. Kira-kira dari kejadian semuanya sekarang ini apa yang Mas Novan rasakan saat ini? Saat ini sih yaitu tadi seperti yang saya katakan sebelumnya, kayak saya gimana ya, kayak ada sesuatu yang mengganjal gitu, kayak saya merasa bersalah banget kalau emang kesalahan saya yang saya sebutkan tadi gitu. Kalau entah kan namanya juga manusia Pak, kita lepas dari kesalahan, entah saya melakukan kesalahan yang lain sehingga membuat teman saya ini kayak merasa sakit hati kepada saya, dan saya benar-benar ingin meminta maaf gitu Pak. Saya ingin berusaha walaupun dia sudah nggak mau berteman, tanda kutip gimana ya Kak, nggak mau bermain bareng, tapi seenggaknya masih berteman gitu, nggak apa-apa, fine aja Kak. Kayak gimana, saya ini ingin sekali kayak meminta maaf gitu. Oke Mas Novan, jadi Mas Novan di sini juga merasa bahwa apa ya, oke kita gak sedekat seperti dulu gak apa-apa, tapi tetap berteman gitu ya Mas. Dan di sini Mas Novan juga bilang bahwa Mas Novan ingin meminta maaf kalau ada salahnya. Oke Mas Novan, Konteksnya dia. saya ingin bertanya, bagaimana jika
apa yang selama ini Mas Novan itu yang Mas Novan yakini itu tidak seperti kenyataan. Bagaimana jika teman Mas Novan itu tidak membalas chat Mas Novan, tidak bisa keluar dengan Mas Novan itu gara-gara temannya itu sedang banyak kegiatan di kampusnya. Saya juga ada sih kepikiran seperti itu Pak. Kalau saya bilang berpikir positif ya seperti itu Kak. Dia mempunyai kesibukan yang mungkin sangat sibuk sangat sehingga tidak bisa membalas chat saya dan tidak menyempatkan membuka juga. Mungkin tetapi saya nih sangat gimana ya Pak ya, masih belum lega aja kalau dia belum ngomong kalau dia emang gini gitu. Dia itu membalas 1-2 kata kalau lagi ada kesibukan ini gitu baru rekam gitu. Oke, jadi di sini Mas Novan ingin mendapatkan jawaban yang konkret dari Lukman. Ya. Dari usaha-usaha Mas Novan itu apakah pernah melakukan kayak usaha-usaha selain Mas Novan ngechat tadi ya? Itu apakah Mas Novan itu pernah kayak melakukan tindakan-tindakan lainnya seperti Mas Novan mendatangi di rumah Lukman atau bagaimana? Sejauh ini masih hanya chat-chat saja sih, belum sampai kayak pergi ke rumahnya karena ya itu tadi kayak saya ini berpikiran takut tuh ke rumahnya, terus mungkin dia kalau ada di rumah mungkin saya misalnya datang ke rumahnya ya dia ada di rumah terus kayak lihat saya itu langsung dikunci gitu Pak. Pikiran saya tuh gitu kayak negatif terus gitu. Oke, gitu. Baik Mas Novan, jadi di sini rasa takut itu melebihi segalanya ya Mas. Oke. Bagaimana jika Lukman itu ya merasa bahwa biasa-biasa saja tidak ada masalah dengan Mas Novan, tapi ya hanya dia berfokus pada progresnya. Kayak misal Mas Novan ke rumahnya juga Mas Novan ya diterima dengan baik. Bagaimana jika seperti itu Mas? Itu sisi positif ya Pak ya. Kalau saya gimana ya, orangnya itu kayak kalau misal punya salah kayak terus dihantui rasa ketakutan itu sendiri kan. Kalau misal di posisi yang gelap saat itu kan ada salah itu kayak gak bisa berpikir negatif, pernah berpikiran negatif positif, akan tetapi kalau misal saya mau melakukan usaha itu langsung kayak lenyap gitu pikiran positif itu, kayak udah mau melakukan gitu Pak ya tapi langsung kayak mundur aja deh, kayak takut gitu gak yakin gitu Pak. Oke Mas Novan, jadi di sini Mas Novan juga merasa kalau ya ingin mencoba tapi takut dan akhirnya tidak jadi. Apakah Mas Novan yakin dengan cara Mas Novan seperti itu bisa menyelesaikan masalah? Mungkin yang dari Bapak sampaikan tadi sih mungkin bisa ya. Kalau saya hanya memendam sendiri ini dan tidak bisa melakukan apa-apa ya begini aja, tidak ada kemajuan dan tidak ada perkembangan gitu Pak. Mungkin ucapan dari Bapak itu bisa menjadi progres atau rencana saya ke depannya untuk memberanikan diri gitu Pak. Oke Mas Novan, nah di sini Mas Novan mulai memahami ya bagaimana kalau Mas Novan itu mencoba usaha-usaha lainnya. Mungkin hal itu bisa membantu Mas Novan ke depannya dan saya yakin bahwa Mas Novan berusaha tidak akan mengkhianati hasil. Oke, jadi Mas Novan di sini sudah paham tentang bagaimana apa yang akan Mas Novan lakukan, bagaimana ke depannya Mas Novan sudah paham ya. Pak, dan sebenarnya sih kayak pikiran saya ini sendiri yang menyakiti diri saya, yang kayak menghalangi niat baik saya gitu Pak. Dan gimana sih kok belum mencoba kok udah nyerah duluan gitu. Dan saya akan melakukan yang seperti Bapak ucapkan tadi, yaitu melawan rasa ketakutan. Oke Mas Novan, jadi di sini Mas Novan sudah paham, betul-betul paham ya apa yang akan Mas Novan lakukan. Oke, kedepannya kira-kira apa tindakan Mas Novan? Ya, mungkin kurang lebihnya sih saya akan mencoba yang seperti Bapak Fasya katakan ya. Saya akan
bersilaturahmi ke rumah si teman saya ini, dan saya nggak langsung gimana ya, to the point untuk mengungkapkan rasa isi hati saya, kayak menanyakan ada kesibukan apa di akhir-akhir ini gitu sih Pak. Oke Mas Novan, di sini Mas Novan berarti sudah mengerti apa yang menjadi langkah ke depannya Mas Novan ya. Oke, kalau begitu saya rasa konseling kita akhiri di sini saja. Untuk perkembangannya nanti kita bicarakan di pertemuan selanjutnya. Nah, untuk pertemuan selanjutnya Mas Novan bisa mengajukan mau konseling di hari apa. Nanti Mas Novan tanya dulu ya di WA. Saya menyesuaikan Mas Novan bisanya kapan. Jadi kita akan melakukan jadwal coaching lagi Pak. Iya, Dan betul. kalau misal saya ingin berkonseling lagi dan membahas permasalahan saya kedua, apakah bisa ya Pak? Oke, kalau ingin konseling lagi membahas permasalahan kedua sangat bisa ya Mas Novan ya, tetapi kita selesaikan dulu masalah yang pertama sampai selesai, karena nanti akan lebih memudahkan Mas Novan dalam menjalankan hidupnya. Oke, baik, kalau begitu saya ucapkan terima kasih Mas Novan. Mas Novan sudah berani datang ke sini, sudah berani bercerita, itu sangat-sangat bagus ya. Saya sangat mengapresiasi apa yang Mas Novan lakukan. Terima kasih Mas Novan. Mungkin cukup sampai di sini saja. Kurang lebih saya mohon maaf ya Mas Novan. Terima kasih Mas Novan. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Baik, terima kasih juga Pak. Lumayan.